Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Rini Isnaini Meida Nur Jamil dari SD Negeri Pasir Luhur, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dari hasil pelatihan mandiri yang telah saya laksanakan pada platform Merdeka Mengajar. Pelatihan seri Merdeka Belajar ini memiliki 3 topik. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada pelatihan Merdeka Belajar, ada 5 modul yang telah saya pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Salah satu langkah awal sebagai pendidik sebelum memerdekakan muridnya yaitu dengan memerdekakan dirinya sendiri. Caranya dengan memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Dalam pokok bahasan mendidik menyeluruh, membahas pengertian, pengajaran, dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Jadi, mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan yang menggunakan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik hingga saat ini. Padahal, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita harus memandang murid sebagai manusia secara utuh, agar murid dapat mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Sehingga tidak cukup hanya memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan kognitif saja, tapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu aspek sosial, emosi, empati, dan sebagainya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, pendidik harus memperhatikan kodrat murid dan asas trikon. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tadi, tapi pendidik bisa menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Selain harus memperhatikan kodrat murid, agar bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, maka pendidik juga harus memperhatikan asas trikon. Yang pertama adalah asas kontinuitas. Artinya, pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Asas konvergen. Maksudnya, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. 3. Asas konsentris. Artinya, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan dari sekitar. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini terdapat 2 bahasan, yaitu budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti terdiri dari 2 kata, yakni budi dan pekerti. Budi termasuk ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti mencakup ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Ki Hajar Dewantara sendiri memberikan pengertian budi pekerti sebagai kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Konsep konvergensi. Maksud dari konsep konvergensi ini yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Saat ini, murid berada di era generasi natif digital, sehingga mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ibu dan Bapak guru hebat semuanya, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai topik Merdeka Belajar ini. Semoga bermanfaat dan mohon bantuan dari Ibu dan Bapak guru hebat semua untuk memberikan umpan balik
yang linknya telah tercantum di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.